Gambarku kok ora ketok gambarmu barang. Halo. Sukses ngono lho, ya bareng-bareng. Lo. Suksesku ilang amarain. Sukses. Wis terang genah. Angel. Diam toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia, salam budaya dan lestari. Jumpa lagi dengan Wong Luyur Channel 99. Kali ini Wong Luyur akan bercerita tentang jejak-jejak Sunan Gunung Jati di Kota Wali. Tapi sebelum itu jangan lupa dukung selalu channel kami agar supaya terus berkembang dengan baik, dengan cara ketik tombol subscribe, like, dan komennya. Langsung saja kita ulas cerita. Cirebon tentu tak asing bagi pemudik. Di jalur pantai utara kota ini menjadi pelintasan sekaligus tempat melepas lelah pemudik dari Jakarta ke kota-kota lain di Jawa. Di balik perannya sebagai pelintasan masa kini, Cirebon di masa lalu adalah pusat pemerintahan dan penyebaran agama Islam. Kota yang berada di pesisir utara Jawa ini mempunyai arti penting dalam sejarah Nusantara. Dari kota inilah 600 tahun lalu agama Islam disebarkan ke Jawa Barat oleh Sunan Gunung Jati, Raja Cirebon, sekaligus satu dari 9 wali penyebar agama Islam di Jawa. Jejak-jejak kerajaan Cirebon masih membekas nyata dalam peninggalan fisik dan budayanya. Salah satu peninggalan Raja Cirebon pertama yang ternama adalah Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid yang dibangun pada abad 17 ini berdiri kokoh hingga saat ini di dekat Kompleks Karaton Kasepuhan di Kecamatan Lemah Wungkuk, Cirebon. Khas bangunan Cirebon, masjid ini berdinding bata merah dan beratap limas. Aktivitas kerohanian masih lestari dilakukan. Masjid yang berusia lebih dari 600 tahun ini kerap didatangi umat muslim dari berbagai kota di Jawa dan luar Jawa. Di saat Ramadan, Masjid Agung Cipta Rasa penuh dengan kegiatan spiritual sejak subuh. Suara orang bertadarus sudah menggema di masjid ini. Kegiatan membaca Al-Quran atau mengaji pun dilakukan di dalam lingkungan masjid di saat-saat tertentu. Dewan Kemakmuran Masjid Agung Cipta Rasa mengadakan buka bersama setiap kali tarawih. Masjid ini disesaki warga tidak hanya yang tinggal di sekitar sana tetapi juga dari berbagai kota. Kiai Haji Hasan, salah satu imam Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang ditemui pada Kamis 29, mengatakan aktivitas masjid tak pernah surut. Ia dan wali lainnya memegang teguh pesan Sunan Gunung Jati untuk memelihara tejuk atau masjid agar selalu hidup dan menghidupi. Tidak hanya aktivitas spiritual yang diperhatikan, keunikan lainnya pun terpelihara hanya di masjid itulah. Dikumandangkan azan itu atau panggilan salat yang dilakukan 7 muazin setiap salat Jumat. Setiap kali ada peristiwa besar, beduk Sang Cipta Rasa juga dibunyikan seperti saat menjelang Ramadan setiap pukul 24.00. Selama Ramadan dan malam menjelang Idul Fitri, para imam masjid bergantian menabuh beduk Sang Cipta Rasa yang usianya sudah ratusan tahun.
Jejak penyebaran Islam dari kota Udang juga masih terlihat jelas dari adat menjamu para musafir di Masjid Merah Penjunan yang berdiri pada 1460. Dewan Kemakmuran Masjid Merah Penjunan selalu menyajikan kopi Arab atau kopi rempah bagi jamaah masjid saat Ramadan. Kopi ini disajikan gratis untuk jemaah seusai tarawih atau buka bersama. Masjid Merah Penjunan yang terletak di tengah perkampungan Arab Jalan Penjunan pernah menjadi tempat berkumpul wali Songo untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Selain masjid, bangunan bersejarah penting Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Makam ini adalah magnet terbesar wilayah Cirebon. Sejumlah orang mengaku belum merasa lengkap mengunjungi Cirebon tanpa berziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Oke, itulah sedikit cerita singkat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam Rahayu Sagung Tumati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.